Hai study mates, kembali lagi bersama your study partner, Let's Study English. Kita akan membahas tentang TOEFL skills, yaitu Introductions for TOEFL Reading. Bahan pembelajaran ini dibiayai oleh donatur Let's Study. Saya berharap melalui konten pembelajaran ini, teman-teman bisa lebih paham tentang TOEFL dan bisa meraih target skor yang diharapkan. Sebelum mulai, perkenalkan, saya Miss Fitri, berikut pengalaman saya mengajar Inggris sejak 2017. Saat ini saya aktif mengajar di dua lembaga, yaitu Kobi Education dan Jago Bahasa. Saya juga mempunyai kelas online, kelas minggu. Oke, so let's get started. Nah, sebelum fokus ke reading, teman-teman perlu tahu kalau TOEFL itu ada beberapa jenis ya. Jadi ada 3 jenis TOEFL test. Yang pertama ini ada IBT. Nah, IBT atau Computer Based Test, ini berbasis komputer. Kemudian ada ITP. ITP ini paper based test, dia berbasis paper ya atau manual offline. Kemudian ada juga yang computer based test yang berbasis online. Kemudian ada TOEFL prediction. Oke, yang pertama ini TOEFL IBT. Nah, TOEFL IBT ini sudah setara dengan IELTS ya gitu, karena yang diujikan pun sama, ada 4 section, ada reading, listening, speaking, dan writing. Kemudian biaya tesnya pun hampir sama ya gitu. Jadi untuk hampir sekitar 3 jutaan ya untuk IELTS dan TOEFL IBT. Tapi surprisingly TOEFL IBT ini biaya tesnya lebih mahal daripada IELTS ya, sekitar 3,4 juta. Dan bedanya untuk IELTS dia pakai band skornya ya, band 0 sampai 9. Sementara pada TOEFL IBT ini kita untuk scoringnya maksimal 30 ya per sesi gitu. Jadi kalau skornya sempurna itu 120. Oke, next ini TOEFL ITP. Nah, ini TOEFL yang sering kita gunakan ya untuk apply kerja, untuk apply scholarship gitu ya, untuk lanjut studi atau persyaratan sidang. Nah, biasanya kita pakai yang ITP. Sebenarnya prediction ini juga termasuk TOEFL ITP ya, cuma bedanya ada TOEFL ITP yang predictions ya, dan ada TOEFL ITP yang resmi ya, yang official gitu. Oke, jadi bedanya untuk TOEFL yang ITP yang predictions, ini sertifikatnya tidak dikeluarkan oleh ITS. Ya, jadi nanti kalau sertifikatnya itu ya ada logo ITS-nya, ini yang resmi ya, yang official. Karena ITS ini adalah institusi yang provide TOEFL official ya, official TOEFL-nya. Gitu. Jadi ada 3 sesi yang diujikan. Ini ada listening, structure, dan reading. Nah, skor maksimalnya itu 677, tapi dibulatkan jadi 680. Biaya tesnya sekitar 550.000 sampai 650.000. Mungkin ada yang lebih mahal juga ya, sampai 700 ribuan. Jadi teman-teman kalau misalnya mau tes TOEFL, perlunya boleh prediction ya bisa pakai prediction, karena biasanya dia lebih murah ya. Atau kalau diperlukan TOEFL yang official, ya harganya di bawah 500.000, nah mungkin bisa ditanyakan ya, ini TOEFL ITP yang ITS official atau prediction gitu. Oke, nah sekarang kita fokus ke reading comprehensions. Jadi reading comprehensions ini ada di sesi yang ketiga ya, yang terakhir pada TOEFL test. Terdapat 50 pertanyaan, ya, waktunya estimasi pengerjaannya 50 menit. Jadi kita punya waktu at least 1 menit ya untuk menjawab setiap nomornya. Biasanya terdapat 5 teks bacaan dalam 50 pertanyaan itu ya. Jadi kayak satu teks bacaan terdiri dari 3 sampai 6 paragraf itu untuk 9 sampai 11 pertanyaan. Oke, nah ini reading strategi reading yang umum. Jadi yang pertama, teman-teman bisa membaca sekilas bagian bacaannya gitu ya, untuk menentukan main ID-nya. Kira-kira dia akan bahas tentang apa. Tapi yang teman-teman bisa memperhatikan pertanyaannya ya, untuk menentukan skill apa yang diminta. Karena skill reading nanti kita pelajarin per skill ya, itu didasarkan pada tipe question-nya. Gitu. Didasarkan pada tipe question-nya. Jadi misalnya, nih ya, temukan bagian dari bacaan gitu ya yang berhubungan dengan setiap pertanyaan. Jadi misalnya ya, oh ini tipe, kan kita baca pertanyaannya dulu.
gitu ya. Nah, jadi misalnya, oh ini tipe main ideal question. Nah, cara menjawabnya seperti apa? Misalnya, oh lihat baris pertama setiap paragraf. Gitu. Kemudian, oh ini tipe questionnya tuh directly answered question. Gitu misalnya. Berarti nanti cara menjawabnya seperti apa. Gitu ya. Kemudian, oh ini tipe pronoun questions. Atau ini tipe transition question. Nah, nanti kita akan belajar lebih lanjut ya tiap skillnya. Kemudian baca bagian bacaan yang berisi jawabannya dengan cermat. Jadi kita latihan untuk menemukan keywords-nya gitu ya. Kayak misalnya, oh ini tipe stated detail gitu ya. Kemudian kita limit dulu pencariannya ya, biar nggak baca keseluruhan paragraf gitu. Jadi nanti di limit pencariannya yang mengandung kata tersebut. Jadi kita latihan menemukan keywords-nya ya. Kemudian baru kita screening. Kemudian next, pilih jawaban terbaik untuk setiap soal ya dari 4 pilihan yang tersedia. Ya, dari opsi A, B, C, D-nya ya, teman-teman bisa menggunakan sistem eliminasi gitu. Jadi dari A ya kita cross-check, kita temukan kata yang mengandung statement ya di bacaan yang mengandung kata itu yang ada di opsi jawaban ya. Kemudian kita mengacu ke bacaan dan kita cross-check gitu ya. Kayak, oh ini udah benar, sesuai dengan bacaannya gitu atau salah. Kita cross check satu-satu ya dari A, B, C, D. Pilih yang paling tepat. Kemudian jangan menghabiskan terlalu banyak waktu pada pertanyaan yang tidak yakin. Jadi kalau misalnya kita coba screening ya, tapi susah gitu menemukannya kok lama ya gitu nggak menemukan gitu. Jadi ketika teman-teman merasa terlalu lama gitu ya spending untuk menjawab nomor tersebut, nah teman-teman bisa coba ganti ke nomor berikutnya, biar nggak wasting time ya. Kita punya waktu 1 menit at least ya, setiap pertanyaan. Perhatikan waktu dengan cermat dan tebak untuk menyelesaikan bagian tersebut sebelum waktunya habis. Nah, ingat, don't let anything blank ya, jadi jangan biarkan kosong. Teman-teman juga harus lihat remaining time-nya ya, waktunya sisa berapa. Jadi, tadi sudah dijelaskan ketika merasa terlalu lama, kita bisa move dulu ya ke pertanyaan berikutnya. Nah, ketika semuanya sudah terjawab, tapi masih waktunya juga sudah hampir habis, nah jadi teman-teman bisa jangan lupa untuk tetap dijawab. Gitu. Oke, berikut konversi scoring tool. Seperti teman-teman lihat, nah ini adalah tabel konversi scoring ya, ini sesuai urutan. Jadi sebelah kiri ini adalah jumlah jawaban benar, kemudian ini sesuai sesinya ya, sesi 1 listening, sesi 2 structure, sesi 3 reading. Jadi misalnya untuk akumulasi skor reading ya teman-teman lihat aja, kayak misalnya jumlah benarnya 30. Berarti skornya berapa? Nah, berarti skornya 48. Ini dikali 10 ya, jadi skornya 480. Nah, untuk akumulasi keseluruhan skor tunggal, ya kita tinggal tambahkan aja ya semua sesinya. Dari listening berapa gitu ya, kemudian reading berapa, dan structure-nya juga berapa. Ditambahkan semua, dibagi 3. Nah, itu adalah akumulasi skor kita ya. Misalnya, oh listening-nya benar 35, berarti 540. Nah, kita lihat aja di sini, tabel skornya ya. Kemudian structure-nya benar 25, misalnya 25, berarti 490. Reading-nya 480, ditambahkan dibagi 3. Nah, ini adalah akumulasi keseluruhan skor kita, jadi 503. Biasanya minimal untuk scholarship, kalau dalam negeri 500 ya, kalau di luar negeri 550. Jadi teman-teman, kenapa kita setidaknya tahu gitu ya tabel konversi ini? Karena kan kita punya target skor ya. Kayak misalnya, oh target skorku minimal 500 gitu. Berarti harus benar berapa? Kan? Oh berarti listeningnya nggak boleh salah lebih dari 21. Kan minimal benar 29 ya. Dari 50 pertanyaan. Berarti maksimal nggak boleh salah lebih dari 20-an lah gitu. Kemudian strukturnya, ya, misalnya 500 ya, berarti nggak boleh salah lebih dari 14, kan soalnya 40. Minimal benar 26 gitu. Jadi teman-teman mulai buat target skor. Oke, jadi sekian materi kali ini. Thank you for watching. Untuk pembelajaran lebih lanjut, teman-teman bisa mengakses tautan e-book, PPT, dan latihan soal melalui tautan yang ada di description.
Dan sebagai bentuk apresiasi dan dukungan pada Let's Study yang telah menyediakan bahan pembelajaran gratis, teman-teman bisa berdonasi melalui scan QR di samping. Selain itu, teman-teman juga bisa support Let's Study dengan cara like, subscribe, follow, dan share platform Let's Study ke teman-teman yang lain. Teman-teman juga bisa komen di bawah jika ada pertanyaan. Okay, so see you on the next video.